salah. Itu laporan AT3 itu nanti dilaporkan ke pihak RI, kemudian dilaporkan juga ke kepolisian. Itu nanti di setiap periode loh. Nanti setiap bulan itu hotel-hotel itu akan melaporkan ya. Jadi jumlah wisatawan tamu yang menginap siapa, kewarganegaranya dari mana, berapa hari, nah dilaporkan ke sini ke PRI. Itu kalau kita nanti ya, minta itu laporannya, mana laporannya itu ya. Jadi itu. Apalagi kalau hotel itu ya. Dan wisatawan yang penting wisatawan kalau saya lihat itu wisatawan ya. Karena itu juga pemerintah daerah, nah kan ini pemerintah daerah, Pemda itu ya, dalam Pemkab Badung ya. Itu kan berkaitan juga dengan ini kan, dan klien itu juga ada aturannya tentang apa? PB, tentang pajak ini ya, PB1, ya kan? Nah, PB1 kan? PB1 itu kan pajak atas ini, atas tamu yang menginap, ya kan? Jadi Bandung itu kan sumbernya dari PB1 sebenarnya, dari ini ya, dari pajak mas hotel itu kan. Nah, seperti itu. Nah, minta aja itu, Dek, minta dikasih. Itu ya, ini asosiasi ya. Ini kalau misalkan di hotel pasti ada aturan yang ditetapkan oleh Pemda ya, berkaitan dengan nanti tentang pungutan atas yang besarnya 10% kan, PB1, pajak PB1 itu hotel dan restoran itu kan, PAR itu dulu namanya PB1 ya, sekarang PAR kan, pajak hotel dan restoran itu kan yang diminta kan ya. Jumlah wisatawan yang minat berapa ya, kemudian kepolisian minta juga ya, terutama jumlah warga negara, ya apa, jumlah tamu yang menginap itu warga negaranya apa, kemudian tinggalnya berapa lama, kalau terjadi sesuatu kan biar polisi itu cepat tanggap ya. TNI juga minta, begitu. Jadi ya minta itu nanti. Karena begini ya, kenapa bagus sih pertanyaannya, bagus ya, ini bagus nih. Ini bertanya ya, bagus pertanyaannya. Karena begini deh, coba adik-adik sekarang menguji penjualan hotel, ya kan? Hotel itu kan penjualannya bersumber dari jumlah tamu yang menginap dikalikan dengan berapa lama dia menginap, kan length of stay-nya berapa, kali rate per malam. Kan? Adik-adik coba lihat laporan ini yang dia laporkan dalam 1 tahun berapa. Kalau misalkan adik-adik telusuri dari jumlah tamu yang dia laporkan ke PHRI, kemudian ke Pemkab, ke polisi, harusnya pendapatannya sekian loh, kan gitu. Nah, bandingkan dengan laporan keuangannya, bener nggak? Nah, ini juga ada manfaatnya, Dek. Nah, tadi kita bisa melihat, hati-hati loh, ini nanti akan ada saji material ini. Kenapa? Antara jumlah tamu yang dilaporkan ke karena peraturan tersebut tidak sama dengan yang tersaji di pendapatan hotel ini. Seperti itu, Dek. Ini bagus ini ya. Oh, iya. Itu maksudnya ya. Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Belum saya lanjut? Itu aja Pak, dari saya cukup itu. Mau izin bertanya Bapak. Ya, oke, silakan. Boleh lihat nggak analisis proses bisnis utama yang lampiran kertas kerjanya Pak? Soalnya belum kebayang gimana maksudnya. Ini, waduh Dek, ini Dek, kalau dibuka linknya nih bisa berantakan ini nanti nih. Ini berantakan ini. Ya. Ini artinya kita tadi juga ada di kelas C barangnya ya, tentang kertas kerja ini ya. Maksudnya gini Dek, buat aja dalam bentuk Word ya, terutama ini loh, yang ini. Nah, yang perlu disikapi, nah yang ini Dek. Ini kan ini rangkuman uraian penyimpanan dan pengendalian kas. Kan itu, sorry. Ini contoh ini aja lah. Rangkuman uraian siklus penjualan berita usaha dan penerimaan. Ini kan dia merangkumnya uraiannya saja. Ya, uraian siklusnya. Sedangkan simpulannya yang diminta, kan apakah dari siklus ini adik-adik melihat ada celah potensi salah saji nggak? Kan itu yang dibuat di lampirannya. Karena ini dibuat ini, oh ternyata apabila misalnya bahwa piutang usaha itu hanya ditangani oleh iklan bioskop itu diserahkan pada Biro Iklan Nusantara, pada misalkan ya dia akan bisa mengatur harga, sehingga besar kemungkinan bisa terjadi karena dia pengatur harga adalah harga menjadi tidak wajar misalnya ya, karena dia mengatur harga, bisa mengatur harga.
Kenapa? Sinar Mantara menyerahkan sepenuhnya penjualan iklan bioskop ini kepada Biro Iklan Nusantara, seperti itu misalnya ya. Nah, itu sajikan di kertas kerja. Ya. Jadi sifatnya naratif yang memberikan bukti bahwa siklus ini rentan loh dengan salah saji material. Karena apa? Karena ada begini. Kaitkan dengan akun ini. Oh, apalagi kebijakan tentang akunnya begini loh. Nah, itu ya. Ini akan besar kemungkinan terjadi salah saji material. Contoh tadi ya. Ketika di siklus kas itu ya, adik-adik melihat, oh ini ada loh Bank Nasional ini menjadikan bank oleh klien, ternyata salah satu dewan komisarisnya menjadi juga pejabat di sini. Namun dengan kebijakan akuntansi seperti ini, nah artinya kecil kemungkinan terjadi potensi salah saji. Nah seperti itu maksudnya, ya. Nah ini buat di sini, di lampiran ini, di analisis proses bisnis utama ini. Artinya gini, adik-adik membuat bukti, membuat simpulan bahwa ini adalah terdapat salah saji, potensi salah saji material, ada loh uraiannya, seperti itu ya. Ini kertas kerja saya lampirkan, tapi secara singkat ini dia, ya. Nah secara singkatnya ini, tapi lampirannya lebih detail ada di kertas kerja yang tadi yang dilampirkan. Itu aja, ya. Baik Pak, dapat diterima. Makasih Pak. Oke. Yuk, ada lagi? Ya, silakan. Boleh bertanya, tapi yang bagian yang sudah lewat, Pak. Apa itu? Oke, silakan. Yang A220.2, Pak. A220.2. A220 titik. Nih. Titik 2, ya. Yang analisis rasio. Nah, tentang yang mana? Rasio prosedur analisis awal yang di paling bawah, Pak. Paling bawah. Nah, ini mana? Sebelum coba di atas yang perputaran persediaannya, Pak. Nah, itu kan ada yang minta yang 31 Desember 2018. Sedangkan persediaan datanya yang persediaan awal itu kita nggak tahu berapa, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Yang perputaran persediaan. Oh, ini yang rata-rata ini ya? Nggih. Oh, ya. Ini yang 2018. Oh iya, ini agak susah ya. Ini agak susah ini. Pak. Karena tidak ada datanya di tahun 2017 ya? Nggih, benar, Pak. Oh, iya. Oh, gini, Dek, kalau misalkan tidak ketemu data ini ya, ini pegang nyarinya di mana ini? A31680. Mohon izin membantu menjawab, Pak. Oke, silakan. Untuk data persediaannya itu bisa dilihat di buku 3, Pak. Buku 3 ada deh ya? Oh iya benar. Pak. Kan hasil audit tahun 2000 ini kan, tahun lalu kan iya, ada. Pak. Nah, benar. Pak. Jadi Dek ya yang baik, Pak. Lihat itu ya. Ini rasio industrinya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, ini rasio industrinya ketemu belum ini? Untuk rata-rata industri belum ketemu, Pak. Itu di mana juga nyari, Pak ya? Nah, gini. Ini tadi juga ada yang bertanya ya. Ini sudah jelaskan tahun lalu gini. Ini kan Pak. Go public ya. Nah, ini adik-adik kalau perusahaan go public, itu ada namanya ICMD ya, Indonesian Capital Market Directory. Nah, cari di situ. Atau bisa juga di-download ya. Download nanti di BEI, ya, Bursa Efek Indonesia, BEI ya. Bursa Efek Indonesia kan. Apa namanya Bursa Efek Indonesia, BEI kan. Nah, di BEI cari perusahaan yang sejenis, tak usah banyak-banyak, 2 aja cukup. Ya, 2 aja cukup, cari di BEI, cari perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan surat kabar. Yang go public. Ya. Nah, cari di situ 2 saja, cari rasio. Rasionya ada kok, semua sudah disiapkan semua rasio ini ada di situ. Nah, itu dibagi 2 ya. 2 aja cari. Nah, seandainya kalau memang tidak ada rasio rata-rata industri, nah, pakai aja rasio-rasio tahun sebelumnya. Berarti adik-adik harus nyari yang 2018, yang 2017. Berarti yang hasil audit tahun lalu itu dirata-ratakan. 18, 17 dirata-ratakan saja.
Seperti itu ya. Karena ini kenapa dia ini rentan diminta rata-rata industri ini, karena dia go public. Contohnya gini, rata-rata industri 263, 45%. Klien kita 2019 25865. Ini ada apa ini? Dengan klien kita orang industri aja bisa sampai 263 kok. Nah, seperti itu ya. Ini akun ini perlu diperhatikan tuh misalnya. Ya. Cari di BI aja, cari di download aja yang masuk yang di di sektor jasa, penerbitan dan jualan surat kabar. Jadi di situ 2 aja cukup dirata-ratakan. Nah, ini pegang nyarinya juga di BI ya. Nyari di BI. Betul. Baik, terima kasih. Yuk, lagi Dek. Nah ya, saya lanjut lagi. Tadi yang aktivitas bisnis utama. Nah, sekarang masuk ke A230.4. Nah, ini ya pemahaman peraturan yang relevan. Maksudnya gini, Dik, maksudnya. Kita sebagai auditor ya, adik-adik sebagai auditor, jangan sampai tidak ngeh, gitu ya. Jangan sampai tidak peduli dengan peraturan atau perundang-undangan yang terkait dengan klien. Ya, ini tidak boleh, harus diperhatikan. Ya, karena biasanya peraturan-peraturan atau kebijakan itu akan mengatur operasional dari perusahaan klien. Itu. Ya, jangan mengabaikan. Karena apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan, kebijakan itu juga akan menjadi bagian dari opini kita. Seperti itu. Ya. Nah, ini harus jadi contoh misalnya gini. Misalnya di Politeknik Negeri Bali kan, jadi ada peraturan yang mengatur yang biasanya berdampak ke operasional perusahaan, operasional Politeknik Negeri Bali. Contoh PMK tentang satuan biaya masukan. Ya, satuan biaya masukan. Artinya gini, di situ di SBM itu sudah diatur ya. Kalau misalkan ada Politeknik Negeri Bali mengadakan workshop, gitu ya, workshop atau ada kepanitiaan, maka honor ketua panitia adalah 550.000 per kegiatan. Sekretaris panitianya adalah 500.000. Anggotanya adalah 450.000. Ini mengatur loh. Kebijakan ini mengatur operasional Politeknik Negeri Bali. Ya, karena itu dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK. Adik pelajari itu ketika akan melakukan audit. Ya, contoh, nah adik-adik periksa, lakukan audit ya. Loh, ini Politeknik Negeri Bali mengadakan workshop atau mengadakan lokakarya atau seminar ya. Ternyata misalnya tetrahelik yang kemarin, siapa ketua penelitiannya? Nah, ketua penelitiannya ternyata setelah dilihat di bukti pengeluaran kas ya, ternyata ketua penelitiannya diberikan honor 650.000, sekretarisnya 550.000. Ini kan melanggar ini. Ya, ini kan sudah melanggar kan? Melanggar kebijakan tadi, PMK tadi. Apa dampaknya? Berdampak loh terhadap laporan keuangan. Ini akan berdampak. Satu, nanti laporan keuangan dianggap tidak wajar karena terjadi overstate atas beban biaya operasional karena honor ini. Itu. Nanti dampak berikutnya apa? Oh, bisa jadi nanti yang menerima tadi, si ketua panitia tadi, nah, disuruh mengembalikan ke kas negara. Syukur-syukur kalau kelebihannya lagi 100.000. Coba kalau semua diminta untuk dikembalikan, ya sang ketua panitia sudah membelanjakan, ya membelanjakan uang itu sudah masuk ke perutnya, kemudian juga masuk ke lubang WC, masa itu ditagih lagi oleh kas negara? Ya kan terjadi seperti itu dong. Ya, orang sudah jadi kotoran masuk ke lubang WC diminta lagi oleh negara. Kenapa? Karena dia melanggar. Jadi ya, contoh bank lagi, bank. Tadi Bank Indonesia secara periodik biasanya akan mengeluarkan surat edaran BI, SEBI namanya. Nomor sekian, tahun sekian, mengatur tentang operasional bank itu. Seperti itu. Ya, sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi di negara kita. Pasti keluar itu. SEBI itu misalkan tentang berapa kecukupan modal minimum, ya, berapa nanti batas pemberian kredit yang diharuskan pada bank, berapa nanti tingkat bunga, berapa cadangan likuiditas, itu masih ada. Nah, kalau dia melanggar itu, ada sanksinya dari BI,
apa? Ada denda dan sebagainya. Itu kan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Nah, itu maksudnya. Jadi, ya, nah, adik-adik pahami, minta ya Mbak atau Bapak, apakah ada aturan-aturan yang berkaitan dengan perusahaan Bapak Ibu, terutama yang dikeluarkan oleh asosiasi atau regulator atau pemerintah. Minta itu, kaji itu. Itu kita gunakan sebagai dasar, sebagai kriteria untuk nanti menguji akun-akun yang terkait dengan aturan itu. Gitu. Ya. Nah, ini adik-adik cantumkan di sini. Ya, apa nama peraturannya? Nah, ini contoh Vega melaporkan 3 peraturan ya. 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang perdagangan. Apa dampaknya bagi entitas? Itu ya, karena tadi kan saya sudah jelaskan pasti peraturan, kebijakan atau perundang-undangan akan mengatur operasional perusahaan itu. Nah, dampaknya apa? Nah, ini jelaskan di sini. Jadi dia menjelaskan dampaknya penerapan dalam proses jual beli terkait dengan operasional perusahaan, salah satunya mengenai standar minimal dalam melakukan penyatakan persediaan. Oh, itu dia bilang. Terus akun yang terkait apa? Nah, ini dia, ini tinggal di drop down, oh ini beban pokok pendapatan. Ya. Nah, terus lihat, ini apakah klien yang adik-adik temukan ya ketika melakukan interview atau permintaan keterangan, ini nampaknya klien patuh atau tidak? Ya, hati-hati kalau dia tidak patuh, wah, ini lebih akan lebih beban pokok penjualan pendapatan ini harus dipelototi betul ya nanti ya. Kenapa? Karena tidak patuh. Ini tadi ya, begitu nanti saya memeriksa yang berkaitan dengan honor di Politeknik Negeri Bali karena 1 sudah kena ini ya sudah melanggar ya, ini akan kita jadi perhatian khusus ini ya, gitu ya. Kemudian ini yang kedua nih peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan. Ini pasti ya Dek ya. Jadi peraturan tentang pajak penghasilan, PPN, apalagi satu itu tata cara perpajakannya itu apa? Adik-adik paham ini. Ya ada kenapa? Karena kan kita juga akan mengaudit ini kan, mengaudit nanti terakhir kan mengaudit PPh pasal 25-nya kan, dan juga PPh pasal 21 berkaitan dengan pajak karyawan kan. Nah, ini perhatikan ini, patuh nggak dia? Kurang terkait apa? Gitu. Jadi ya, ini kalau adik-adik sudah membuat di kertas kerja, nah diisi, ya diisi, lampirkan. Ya, kemudian baru dibuat simpulan. Oke, biar selesai yang ini ya. Nah, kemudian lingkungan bisnis. Ya, nah ini sudah disiapkan kertas kerja, Dek ya. Jadi adik-adik tinggal menjelaskan dan mengisi. Ya, di lingkungan bisnis juga ini akan menjadikan perhatian oleh auditor ya. Karena berkaitan dengan nanti apa namanya opini adik-adik ke depan. Ya, ke depan berhati-hati dengan opini kita yang akan kita berikan. Ke depannya nanti akan seperti apa? Contoh misalkan perubahan ini ya, ini perubahan perkembangan teknologi. Ini hati-hati ya dengan perkembangan teknologi ini. Ya, teknologi. Jadi adik-adik sekarang misalkan gini, menyatakan, oh PT Sinar Mataram laporan keuangannya dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Itu opininya ya. Kami menyatakan pendapat bahwa ini wajar. Menyatakan wajar. Nah, itu ya. Nah, kalau wajar, sudah wajar, adik-adik harus mempertimbangkan ini dampak teknologinya ada tidak terhadap klien kita ke depan. Bagaimana kalau karena gempuran teknologi, banyaknya perusahaan-perusahaan yang sekarang yang bergerak di bidang jasa penerbitan itu sudah ke digital, ya berbasis online, sehingga menyebabkan permintaan berita, surat kabar yang dicetak reguler berkurang. Akhirnya jadi bangkrut. Nah, coba adik pertimbangkan apa nanti dampak opini adik-adik itu. Ya, ini loh ini kok auditornya bilang wajar tanpa pengecualian, namun ketika setelah 4 bulan dari opini terbit loh kok bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena gempuran teknologi.
Nah, adik-adik praktikan ini, masukkan nanti merupakan bagian dari yang kita kaji untuk kedepannya perusahaan ini. Jangan melihat yang sekarang ini. Ya, ini lihat lagi, apalagi ada peraturan nanti. Kalau dia sudah melanggar peraturan, nah bisa nanti dilikuidasi perusahaan itu. Coba lihat kasus Bank Dagang Bali kemarin. Adik-adik tahu nggak Bank Dagang Bali? Ya, itu kan dilikuidasi kan? Kenapa? Karena dia tidak mengantisipasi perubahan peraturan ini. Peraturan BI itu kan sudah jelas-jelas dilarang membiayai investasi di luar bisnis utama. Tuh, dia membiayai developer, kena lah dia. Kena semprit oleh Bank Indonesia ya. 2 kali, 3 kali kena semprit, tidak diajukan, ya langsung dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Karena dia tidak memperhatikan peraturan itu, peraturan bank itu. Nah, ini berkaitan dengan opini kinerja ya. Nah, ini tren sejenis ya. Bagaimana kondisi perkembangan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa penerbitan sekian tahun yang lalu dan sampai sekarang bagaimana? Ini harus dijelaskan di sini. Nah, terus pengaruhnya kemana? Jadi ya, nah ini maksudnya nih, pengaruhnya kemana? Penghasilan. Akun yang terdampak apa? Ini adik bisa jelaskan ya. Ya, nah ini kondisi perekonomian kita ya. Jadi sekarang tren pandemi ini ya. Pandemi ini kan kita sudah masuk tahap resesi kan. Nah, bagaimana ke depannya? Atas hasil audit sekarang bagaimana ke depannya? Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita ya. Jadi ya, tolong diisi. Perubahan SHK, apalagi ini perubahan PSHK ya. Ya. Jadi ada perubahan PSHK, PSHK itu kan akan mengatur pelaporannya dia. Ini tidak diperhatikan oleh klien. Nah, ini juga berbahaya ya. Gitu. Jadi ya, ini adik-adik tinggal diisi ya. Kemudian siklus alam, ini perusahaan tambang ini juga ya, perhatikan. Kalau dia perusahaan bergerak di bidang pertambang, siklus alam ini seperti apa nanti? Atau ada perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, agroindustri. Nah, ini siklus alamnya seperti apa ini? Ya, jangan-jangan adik memberikan opini sekarang wajar tanpa pengecualian, tapi tidak memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh BMKG ya. Ya, begitu keluar opini WTP, tahu-tahu kena badai ya, hancur pertanian itu. Nah, itu juga dimintai ya. Anda minta pada klien Anda tolong perhatikan ya. Yang karena Anda adalah rentan dengan siklus alam, perhatikan alam ini. Nah, itu. Ya, ini memang auditor agak berat ya, tugasnya berat ya. Bukan gampang jadi auditor yang audit sekarang ya. Itu deh ya, ini banyak yang kita pertimbangkan deh ya. Makanya auditor itu dipandang orang yang paling benar, orang yang paling pinter ya. Ya, karena dia akan menguji semuanya gitu ya. Ya, paling aspek bisnis perpajakan sampai alam perkembangan teknologi, kondisi perekonomian itu jadi perhatian kita. Gitu. Jadi ya, diisi aja. Jadi kalau tidak jelas tanya lagi nanti ya ketika adik-adik mengerjakan nanti. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan bisa selesai satu ini aja ya, 1A220 ini. Ya, saya lanjut lagi ke tadi apa itu? Depan, kemudian ke 2305. Oh, sudah ya. Sudah, kemudian yang 6 ya. 6. Nah, yang 6 ini kelangsungan usaha sama seperti tadi ya. Nah, ada juga kemiripannya. Ini namanya going concern analysis. Ya, going concern analysis itu ada di PSHK 1. Ya. Jadi keberlangsungan hidup perusahaan. Kita tidak bisa hanya memperhatikan laporan keuangan yang diaudit tahun ini saja. Namun adik-adik harus memberikan pengkajian juga ini bagaimana prospek perusahaan ke depan. Kalau itu mengganggu, jelaskan nanti di opini. Ya, kalau dia wajar, buatkan modifikasi. Jadi wajar dengan bahasa penjelas. Ya. Nah, apa yang dikaji atas kelangsungan usaha perusahaan klien ke depannya nanti, ya, ke depannya nanti jika kita gunakan tugas sebagai dasar untuk membuat opini ini aspek keuangan. Ya, ditinjau dari aspek keuangan. Jangan yang dilihat sekarang wajar, yang sekarang aja dilihat ya, nggak boleh ya. Lihat ke depannya. Nah, tinjau dari aspek keuangan, kemudian dari segi operasi,
dari segi lainnya. Contoh misalnya kan gini, dari segi operasi ya. Nah, ini sudah ada yang ini list yang akan diberi apa yang adik-adik kaji ya. Ya. Ini intensi manajemen untuk melikuidasi entitas. Apakah adik-adik melihat kecenderungan perusahaan ini akan dilikuidasi ke depannya? Kalau ada, wah, walaupun sekarang wajar ya, jangan nanti langsung dinyatakan wajar tanpa pengecualian ya. Nah, diberikan penjelasan. Dia wajar, namun, nah, kan itu kan di bahasa penjelasan, namun bahwa ada kemungkinan manajemen akan melikuidasi perusahaan ini karena permasalahan ini, kurangnya bahan baku, akibat dari apa, dan sebagainya. Ya, itu maksudnya. Ya, ini namanya going concern analysis. Ya, jadi kita sebagai auditor tidak boleh hanya berpikir atau berdasarkan bukti dari yang adik-adik lihat amati sekarang. Nggak bisa. Ya, perhatikan ke depannya klien ini. Ya, tinggal adik-adik isi dari aspek keuangan apa yang diminta, kemudian pertimbangannya apa ya. Ini diisi ya. Ya, diisi deh ya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail kita masukkan di kertas kerja. Ya, dengan kertas kerja. Misalkan gini, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih, apakah ada? Oh, ya, ada ya. Ada apa? Apa yang dimaksud dengan ini? Loh, lihat sekarang bagaimana posisinya dia. Oh, ternyata perusahaan ini cenderungan current ratio-nya agak turun. Nah, ini agak berbahaya kalau current ratio turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun sebelumnya dari rata industri. Nah, ini perusahaan ini nanti bisa jadi tidak akan mampu membayar kewajibannya kalau dia jatuh tempo, gitu ya. Nah, ini nanti berbahaya bagi kelangsungan hidup perusahaan di ke depannya. Kenapa? Coba kalau dia terus-terusan tidak bisa bayar utangnya gimana? Ya, semua krediturnya ngamuk-ngamuk langsung ke sini ya. Adik-adik bilang, oh ini WTP loh. Nanti krediturnya bisa menghujat kita ya. Apaan ini auditor ini? Orang-orang jelas-jelas karena rasionya turun terus dia bisa bangkrut, tidak bisa bayar utang, kok diberikan WTP. Ya, memang dia WTP tapi berikan penjelasan. Ini hati-hati loh karena rasio perusahaan ini terus turun aja. Ini alamat nih perusahaan ini akan bangkrut, tidak bisa bayar utangnya nanti ke depan. Nah, seperti itu. Ya, berikan pertimbangan. Jadi ya. Tuh. Nah, terus saya lanjut lagi.